Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ila yaumil liqa'illah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini akan membahas fikih ya, fikih, karena pembahasan kita sebelumnya terkait masalah keutamaan sholat, terus kemudian berjamaah dan keutamaan-keutamaan bagi orang yang adzan dan mendengarkannya serta menjawabnya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan di pekan yang lalu. Nah, sekarang kita akan mempelajari atau membahas ya kitab Fathul Qorib. Nah, ini kitab sangat familiar di dunia pesantren. Biasanya anak-anak kalau belajar fikih itu setelahnya Safinatun Najah itu dilanjut kepada Fathul Qorib. Cuman saya akan menanyakan dulu kepada panjenengan semua, apakah kita akan membahas dari awal yaitu bab taharah atau bab tentang sholatnya saja. Dari awal berarti kita akan membahas masalah air, kemudian tentang wudhu, mandi, dan hal-hal lainnya. Berarti dari awal ya, biar urut seperti itu. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abu Syuja'. Jadi Abu Syuja', panggilannya Abu Syuja' Al-Asfahani. Beliau adalah salah seorang yang sangat luar biasa dalam keilmuannya, dan di antara karya beliau yang sangat monumental adalah kitab ini. Jadi kitab Fathul Qorib. Walaupun sebenarnya kitab ini sangat kecil ya, kecil. Ini adalah syarah dari kitab ini, dari kitab Fathul Qorib, disyarahkan oleh Al-Alama Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghizzi. Jadi awalnya penulisnya itu Syekh Abu Syuja', kemudian disyarahkan oleh Ibnu Qasim. Kemudian ada juga yang mensyarahi kitab ini sampai berjilid-jilid, sampai banyak seperti ini, padahal kitabnya kecil kayak gitu. Hal itu biasa ya, hal itu sangat biasa. Termasuk diantaranya adalah kitab Al-Muhadzab karya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, itu hanya kecil. Kemudian disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau menyarahkannya menjadi majmu'. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menjadi 26 jilid. Sekitar dari sini sampai tebel-tebel ya, jadi satu jilid pun tebel. Jadi ulama sangat luar biasa ketika menjabarkan keilmuan orang-orang sebelumnya, menjelaskan keilmuan orang-orang sebelumnya. Baik, faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Kitabu at-taharah. Kitab sekarang bab ini akan membahas tentang taharah, bagaimana bersesuci yang benar sesuai dengan tuntunan syariat. Yang pertama, sebelum kita masuk dalam bersesuci, kita harus kenal dulu air. Macam-macam air yang boleh digunakan, air yang makruh untuk digunakan dan tidak boleh untuk digunakan dalam bersesuci. Al-miyahul lati yajuzu tathiru biha sab'u miyah. Air yang boleh digunakan untuk bersesuci ada 7 macam. Ada 7 golongan. Yang pertama adalah ma'us sama, air hujan. Ma'us sama itu kan artinya langit ya, berarti air hujan, mator. Nah, air yang turun dari langit ini yang disebut dengan air hujan itu boleh untuk digunakan bersesuci. Walaupun ketika turunnya dalam keadaan tidak pada umumnya. Misalnya, air yang turun ini agak keruh seperti itu, tidak jernih, maka bagaimana? Maka hukumnya itu tetap suci. Asalkan memang benar-benar airnya turun dalam keadaan seperti itu. Pernah kejadian berapa tahun yang silam itu di India, ada hujan tapi berwarna merah. Hujannya berwarna merah.
dan memang ya turunnya memang dalam keadaan seperti itu, maka itu hukumnya boleh. Artinya tetap dihukumi suci. Beda halnya apabila ada keraguan, oh ini kenapa airnya yang jatuh ini hujannya kok merah? Karena di atas mungkin karena ada beberapa burung yang disambar petir sehingga tubuhnya hancur, lalu kemudian melebur, terjadilah air itu menjadi merah. Seperti itu. Maka jika memang ada keraguan seperti ini, maka nggak boleh. Sebab ada keraguan itu tadi. Dikuatkan dengan adanya penelitian, misalnya diambil airnya ternyata kok memang menunjukkan kalau itu adalah darah dari kelelawar atau dari seekor burung. Misalnya kayak gitu. Jadi itu yang pertama adalah air hujan. Yang kedua adalah ma'ul bahri, air laut. Air laut itu hukumnya juga suci. Makanya dalam sebuah hadis dalam Bulughul Maram yang di pertama itu menyebutkan Rasulullah bersabda, huwa tahuru ma'uhul hillu maitatuhu. Air laut itu adalah suci airnya, suci bangkainya. Jadi kita membahas airnya ya. Jadi air laut itu hukumnya adalah suci. Boleh untuk kita berwudu dengannya, atau misalkan mandi besar dengan air laut tersebut. Bagaimana jika air tersebut tidak juga dikatakan dengan air laut, tapi air payau misalnya, maka juga sama, hukumnya sama. Artinya tetap hukumnya suci. Itu yang kedua. Yang selanjutnya wa ma'un nahri, air sungai. Walaupun air sungainya itu dalam keadaan tidak jernih. Seperti biasanya ya, kita tahu di sungai-sungai itu kadang agak keruh ya, agak keruh, maka itu tetap diperbolehkan. Bahkan walaupun setelah hujan itu kan airnya agak coklat gitu ya, selama belum bernama lumpur maka itu boleh. Kalau sudah bernama lumpur yang becek-becek seperti itu, maka itu ya nggak boleh ya gitu untuk dijadikan bersuci. Tapi selama itu masih dinamakan dengan air, orang yang berakal sehat mengatakan ini apa? Air, tapi keruh. Nah, itu boleh. Atau misalkan ketika orang akal sehat, akalnya masih sehat, ditanya ini apa? Ini air lumpur. Nah itu sudah nggak boleh, karena sudah menunjukkan campuran tanahnya sudah sangat banyak sekali. Itu yang ketiga. Jadi ada air hujan, air laut, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air perigi, air sumur ya. Jadi air sumur itu adalah air yang dihasilkan, yang keluar karena memang digali. Nah, sama dengan hukum air sumur adalah air bor kalau sekarang. Jadi air bor itu kan bukan sumber yang memancar dengan sendirinya, akan tetapi masih digali. Kalau dahulu orang menggali menggunakan cangkul, sambil orangnya juga masuk ke dalam, maka sekarang ada alatnya. Cukup yang di atas hanya mengontrol saja ya, mengurangi kecepatan mesinnya atau apa, sampai akhirnya kemudian airnya keluar. Jadi itu yang selanjutnya. Kemudian ada wama'ul ain, dan air sumber. Sudah pada tahu kan ya air sumber seperti apa? Jadi air itu memang benar-benar nyumber dari dalam bumi, tanpa adanya digali. Kalau digali nanti kan namanya air sumur, tidak. Jadi banyak kita temukan air yang memang nyumber dengan sendirinya dari suatu tempat. Biasanya tempat itu agak berupa jurang kayak gitu, agak lembah, sehingga akhirnya muncul. Nah itu juga airnya suci untuk kemudian bersesuci. Ada air yang keluar dari tanah, dari dasar bumi ya, akan tapi baunya bau semacam comberan kayak gitu. Ada kan? Pernah tahu? Kalau di daerah saya di Sampang itu ada air sumber gitu jernih luar biasa, akan tapi bau semacam comberan. Tapi memang benar-benar keluar dari, bukan ada campuran selokan yang ngalir ke tempat itu, bukan. Tapi memang benar-benar dari dalam. Kita menyebutnya aing benger. Airnya itu apa benger, Pak? Ya bau kayak gitu, bau menyengat semacam comberan kayak gitu. Benger. Kayak gitu lah. Gimana itu? Itu hukumnya tetap suci. Beda kalau baunya itu disebabkan karena adanya campuran kotoran, karena
hal-hal lain, ya jelas itu tidaklah suci untuk dijadikan alat untuk bersesuci. Kemudian wama uthalji, dan air salju. Air salju. Maksudnya saljunya sudah jadi air. Kalau dalam keadaan saljunya, kita pernah lihat di TV-TV ya, salju kayak kemudian kita berwudu secara langsung, itu nggak boleh. Karena syarat di dalam berwudu airnya harus mengalir. Misalkan kita berwudu tapi menggunakan es batu digosok-gosok kayak gini ya, kayak gitu. Walaupun nanti akhirnya basah juga Pak, basah juga ya. Tapi ini tetap tidak memenuhi syarat. Karena sifat mengalir tidak terjadi. Nah, jadi syarat dari air salju ini ketika saljunya itu benar-benar telah mencair atau es batu telah mencair. Dan yang terakhir wama'ul bardi, yaitu air embun. Nah, air embun ini hal yang sulit untuk kita temukan di Indonesia khususnya. Artinya sangat tidak memungkinkan ketika ada orang cerita berwudu murni dengan menggunakan air embun. Murni menggunakan air embun. Kamu sudah wudu? Sudah Pak. Pakai air apa? Air embun. Nah ini sangat tidak memungkinkan karena embun kan hanya seperti itu ya. Seperti itu. Ya kita lihat di atas sadel sepeda motor biasanya hanya segitu. Walaupun ada di bawahnya kanopi itu kan hanya netes Pak. Dan itu pun sedikit. Tidak sampai banyak ya gitu. Kalau banyak tadi malam berarti hujan gini kan. Nah, jadi ini ada 7 macam air yang kemudian diperbolehkan untuk bersesuci menggunakan air tersebut. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsam. Setelah kita mengetahui air itu ada 7 macam, lalu air tersebut masih dibagi. Macamnya ada 7 ya, macamnya ada 7. Kemudian ada air itu dibagi masih. Dibagi menjadi 4 macam, 4 bagian. Yang pertama, tohirun mutohirun, suci lagi mensucikan. Airnya memang suci dan mampu untuk mensucikan hal lain. Misalkan seperti air yang dibor ini kemudian masuk ke tandon, kita gunakan untuk bersesuci. Sifat air itu memang suci sejak awal karena memang muncul dari dasar bumi. Kemudian dia mampu untuk mensucikan hal yang najis atau hal yang sebenarnya ada hadatsnya. Makanya kita kemudian bersuci untuk menghilangkan hadas. Seperti itu. Nah, ini disebut dengan air suci mensucikan. Bahasa lainnya disebut dengan air mutlak. Mutlak itu bebas. Artinya mutlak itu bebas, tidak terikat nama tertentu. Tidak terikat dengan nama kelapa, air kelapa. Tidak terikat dengan nama kopi, air kopi. Tidak terikat dengan nama yang lain-lain. Air mawar misalnya. Jadi memang sejak awal dia suci dan mampu untuk mensucikan. Seperti itu. Ini yang bagian pertama. Kemudian yang bagian kedua, karena ada 4 bagian ya. Yang bagian kedua adalah tohirun, mutohirun, makruhun. Suci, ya suci pada zatnya memang suci dan mampu mensucikan, tapi makruh untuk digunakan. Makruh untuk digunakan. Apa itu? Wahuwal ma'ul musyammas. Ini adalah air musyammas. Apa itu? Air musyammas, air yang dipanaskan langsung dengan matahari. Akan tapi masih disyaratkan dalam mazhab Syafi'i itu. Pertama, kena matahari secara langsung. Kemudian air itu berada di tempat semisal besi. Semisal ada kan panci atau apa, tempat wadah ya, wadah tapi terbuat dari besi. Kalau sekiranya tempat tersebut terbuat dari selain besi, seperti timba pada umumnya hanya dari karet, maka itu enggak mengapa. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat yang ketiga, ya, jadi yang pertama kena matahari langsung. Yang kedua, air tersebut yang kena matahari langsung itu berada di wadah yang terbuat dari besi atau yang semisalnya besi, seperti tembaga. Kalau yang terbuat dari emas ataupun perak itu nggak apa-apa. Karena emas dan perak tidak mengeluarkan zuhumah. Zuhumah kalau kita artikan karaten.
Karakternya itu kan biasanya ngambang, biasanya ada kuning-kuning, itu yang membuat baros. Makanya kemudian makruh hukumnya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga harus terjadi di tempat atau negara yang memang suhunya panas. Seperti di daerah Hijaz, Makkah, kemudian Madinah, dan negara-negara Arab lainnya. Kalau di Indonesia kan tidak panas, negara tropis, maka itu nggak mengapa. Jadi intinya air yang telah kena sinar matahari dan berada di tempat yang semisal besi atau tembaga, kan panas itu, maka hukumnya makruh untuk digunakan. Karena itu tadi, khawatir kalau misalkan sudah keluar yang kuning itu karatenya, maka itu yang kemudian membuat kita tetanus. Sehingga kalau tetanus bisa saja akan terjadi penyakit baros, penyakit kulit yang seperti belang itulah, seperti belang. Penyakit itu. Nah, itu yang kedua, macam air yang kedua. Jadi ada air mutlak yang kemudian tidak makruh untuk digunakan, seperti yang kita kenal yang ada ini. Yang kedua, dengan model yang tadi, suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan, yaitu kena sinar matahari langsung, menggunakan tembaga, wadahnya atau besi, dan di negara yang panas. Kemudian yang ketiga, tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal. Yang ketiga adalah suci, ada air suci, cuman dia tidak bisa untuk digunakan bersesuci. Suci pada zatnya suci, tapi tidak bisa untuk digunakan bersesuci. Air apa itu? Air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang telah digunakan, sisa air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Itu yang disebut dengan air musta'mal. Misalkan kita berwudu, ternyata kita mewadahi sisa air wudu kita, mewadahi sisa air wudu kita, dan sebagainya, maka air sisanya ini tidak boleh untuk digunakan bersesuci kembali. Namun bagaimana kalau misalkan kita gunakan untuk minum misalnya? Boleh, karena suci. Cuman tidak mensucikan. Mensucikan itu menghilangkan hadas, mengangkat hadas, dan menghilangkan najis. Seperti itu. Jadi ini model yang ketiga. Selain ini, wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Selain ini yang disebut suci pada dirinya tapi tidak mensucikan adalah air yang berubah dengan disebabkan sesuatu yang suci. Air berubah, rasa, warna dan sebagainya berubah dikarenakan benda suci. Ada air dicampur kopi, ya kan berubah warna, rasa, bahkan baunya juga berubah. Ini suci tapi tidak bisa mensucikan. Atau memang sejak awal bukan air yang muncul dari bumi dan juga bukan yang turun dari langit, seperti air kelapa tadi. Dia itu suci tapi tidak mampu untuk mensucikan. Inilah yang kemudian di dalam tiga madhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali itu sepakat bahwa ini adalah selain air yang model seperti ini, maka itu boleh. Tapi kalau seperti ini itu nggak boleh. Kecuali Abu Hanifah, madhab Hanafi, beliau menyatakan boleh kita berwudu menggunakan air kopi, boleh berwudu menggunakan air susu kayak gitu. Jadi pertanyaannya kan nanti kalau sudah selesai sholat terus tidur kan gimana, semut-semut di mana-mana ini kan gitu. Jadi dalam mazhab Hanafi itu mengatakan bahwa bersuci menggunakan air degan, air kopi, dan air yang penting suci menurut mereka, maka boleh. Tapi di dalam tiga mazhab yang lain itu nggak boleh. Bolehnya hanya untuk diminum, hanya untuk diminum saja. Air teh gitu es teh ataupun teh hangat itu hanya untuk diminum, bukan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Itu yang model tiga, yang bagian ketiga. Dan yang keempat, wama'un najisun, yaitu air najis. Memang sejak awal dia najis. Seperti apa? Seperti air kencing manusia, kuda dan sebagainya itu najis. Selain tidak boleh untuk digunakan bersesuci, dikonsumsi juga nggak boleh.
Misalkan air kuda diminum. Air onta bagaimana? Air onta pada sifat awalnya dia dihukumi najis. Nah, nanti ada pengecualian. Oh, ini untuk obat. Dan ternyata memang nggak ada obat lain. Nah, itu nanti ada pengecualian. Karena memang Rasulullah pernah menyuruh beberapa sahabatnya yang kena penyakit semacam gatal-gatal ya. Sampai akhirnya Rasulullah menyuruh untuk minum air onta. Tapi memang nggak ada obat lagi kayak gitu kan. Lainnya sudah nggak ada ini. Maka akhirnya Rasulullah menyuruh mereka. Nah, kalau masih ada obat, ya pakai obat yang ada dulu gitu kan. Nah, baru kalau sudah tidak ada cara lagi, nggak ada ini sudah obat-obat yang berkaitan dengan penyakit ini nggak bisa menyembuhkan misalnya. Akhirnya ya boleh menggunakan alternatif terakhir itu tadi. Nah, oh ya silakan. Ini sakit gigi soalnya. Monggo Pak. Wah, insyaallah. Nah, jadi itu yang bagian keempat. Kemudian air yang terkena najis. Jadi ada air yang memang najis dari sononya gitu. Yang bagian keempat ini selain yang najis ini ada air dia awalnya suci. Cuman kena kecipratan kencing misalnya atau kena kotoran burung misalnya masuk ke sana dan ternyata airnya itu kurang dari 2 kullah. Ya, kalau 2 kullah ukuran kita mungkin 217 liter. 215 sampai 217 liter kullah. Itu baru dianggap tidak berpengaruh. Kalau misalkan ada kecipratan najis misalnya ya kucing kencing ya kepada air yang sudah sampai 2 kullah 217 liter itu tadi, maka bagaimana? Maka tetap dianggap suci airnya selama rasa, warna dan baunya itu tidak berubah. Kalau sudah berubah ya najis, walaupun sudah lebih dari 2 kullah tapi ternyata ada kucing kencing di sana dan bau kayak gitu, ya jelas itu najis kayak gitu. Nah, kemudian ya, jadi wal kullatani, nah di sini dibahas 2 kullah itu berapa? Khamsu mi'ati ritlin bagdadiyin takriban fil asahi. Kalau dalam ukuran dahulu ya adalah 500 ritel, bukan liter. Ritel. Jadi ritlun itu tidak sama dengan litrun. Jadi ada ritlun itu ritel. Ada juga dalam bahasa Arab litrun pakai ta. Jadi liter itu beda. Kalau menggunakan ritel itu adalah 500 ritel Baghdad. Kenapa kok Baghdad yang menjadi ukuran? Karena pusat dunia Islam saat itu ada di Baghdad, Abbasiyah. Sebelum kemudian sampai sekarang ini. Lah kalau kemudian sekarang standarnya menggunakan liter adalah berapa tadi? 215 liter. Kira-kira berapa itu? Berapa timba? Nah, pernah digambarkan oleh guru saya, Syekh Quds Hamid As-Samaroi Al-Iraqi. Pernah tahu tong untuk aspal yang besar itu, tahu kan? Oh, ya drum. Itu dibagi 3. Seret. Nah, sepertiganya itu 2 kullah. Sepertiganya dari drum itu adalah 2 kullah. Jadi kalau ada air misalkan sepertiganya dari drum yang besar itu, kemudian ada kucing kencing ke sana dan tidak berubah rasa, warna dan baunya, maka tetap dihukumi suci. Kalau galon tandon yang dulu itu, oh ya itu sudah lebih malah, apalagi penuh kayak gitu. Kalau ini lebih besar kan ya tandon yang ini dengan iya sekarang enggak, yang dulu kita 300 liter. Kalau drum itu berapa? Lebih kecil kan? Nah, lebih kecil. Berarti ini ya sekitaran 1/3 dari tandon yang kita gunakan dulu itu. Seandainya ada burung misalkan buang kotoran di sana dan tidak berubah, maka itu tidak mengapa. Untuk kemudian airnya tetap digunakan bersesuci. Kalau ini ya jelas itu berkulah-kulah itu sudah tidak mengapa.
Seperti itu. Baik, ini terkait masalah air. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang perlu kita komunikasikan dulu, diskusikan terkait masalah air tadi itu. Macam-macamnya dan juga pembagiannya. Bagaimana kita mengidentifikasi air ini najis atau tidak? Monggo yang perlu didiskusikan dulu. Pak Adit mungkin? Adit ya? Air laut dan sungai. Nah. Nah, jadi begini, ketika air itu sudah melaut ya, besar, danau, kemudian sungai, air laut, lalu kemudian dia tercemari dengan najis. Jadi yang mencemari itu adalah hal najis. Kalau hanya sekedar dicemari oleh karena hujan lalu akhirnya menjadi ini, itu jelas nggak masalah. Ya kan, ini masalahnya najis. Misalkan contoh saja, contohnya apa ya? Ikan enggak? Ikan enggak. Jadi dalam hadisnya kan Rasulullah bersabda, huwa tahuru ma'uhul hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci dan bangkainya pun suci. Jadi apapun yang ada di laut selama dia tidak hidup di dua tempat, di dua alam, maka itu suci dan halal bangkainya. Kayak gitu. Maka ya lendirnya atau kotoran dari ikan apa segala ya nggak masalah, nggak ada urusan. Lain enggak, ini dari luar misalnya. Atau misalkan ada orang 10 kemudian dia buang air kecil di sana semua. Lah bagaimana ini? Ya kan tercemar dengan air kecil yang banyak ini, ya kan? Maka yang dianggap dengan najis yang masih berbusa itu, Pak. Nah kan ada busanya, kalau misalkan ada air kencing apa segala macam. Nah itu masih berbusa, itu di sana najis, tapi di sebelahnya enggak. Ketika ini sudah hilang, suci semuanya sudah. Atau misalkan ada kotoran. Misalkan ada ini enggak bikin ipal nih satu perumahan. Kotorannya langsung dibuang ke sungai. Bagaimana itu? Maka yang dianggap najis ketika misalkan airnya sudah ke air kotorannya ya sudah ke ipal, itu di sana tercemari kuning apa segala macam, maka itu saja yang dianggap najis. Karena walaupun dua kulah atau ini bahkan lebih dari berkulah-kulah ini, karena berubah rasa, bau dan warnanya, maka itu yang dianggap najis, itu saja. Namun kalau misalkan seandainya suatu saat ini hilang, maka kembali suci lagi. Nah terkait masalah kemudian sampah itu tadi yang dari sungai kemudian pada akhirnya ke laut, sampah itu kan belum tentu najis, Pak. Dilihat dulu, kalau cuma makanan yang murni makanan, sampah itu kemudian dibuang ke sana, sampah makanan ini, maka itu tidak najis. Namun ketika di sana ada sampah misalkan seperti popok misalnya, ya kan, kemudian ada BAB yang masih ada bagi seorang anak di sana tercemar, ya jelas itu kan masalah lain. Kalau hanya sampah sekedar buah-buahan kan terkadang banyak kulitnya, jeruk banyak misalnya atau jeruk busuk, kemudian tercemari ke laut atau ke sungai, maka itu tidak dianggap najis. Cuman resikonya kan bau gitu kan, dan juga tidak tega kalau misalkan menggunakan air tersebut, ini kan bau kan gitu. Nah mungkin itu. Ada yang lain mungkin? Biasanya kalau waktu musim panas itu nyalakan air di keran itu kan awalnya Nah, selain memang tadi disebutkan kena panas secara langsung di tempat yang di tempat yang terbuat dari semisal besi atau tembaga dan di negara yang panas. Nah, ternyata ada pembahasan lain juga. Ada kemakruhan yaitu terlalu dingin, itu juga makruh, dan terlalu panas itu juga makruh. Kenapa? Akan mengganggu kesempurnaan, akan mengganggu isbaghul wudu namanya. Isbagh itu kan menyempurnakan wudu.
Ketika wudhu kita dalam keadaan dingin sekali, jelas itu tidak sempurna. Ya kan wudhunya. Di situ yang kemudian menyebabkan makruh. Atau misalkan panas sekali, jelas dia nggak kuat sehingga akhirnya dia tidak khusyuk, sehingga kemudian bisa saja tidak sempurna wudhunya. Seperti itu. Namun kalau misalkan dia kuat kepada panas, bukan dengan disebabkan panas yang diceritakan tadi di air musammas di tempat yang terbuat dari besi atau tembaga dan di daerah yang panas, cuma dia memang airnya panas kayak gitu, maka itu tidak mengapa kalau misalkan kuat. Tapi pada umumnya ya manusia nggak kuat gitu kan, maka jelas wudhunya nanti tidak akan sempurna, tidak khusyuk lah, bisa sambil komentar, aduh panas kan dilarang, artinya makruh hukumnya berbicara di saat wudhu kayak gitu. Nah, Itu berarti lebih baik ditunggu dingin dulu. iya ditunggu dingin. Nah terkadang Dalam obatnya nggak termasuk. enggak. Kan ditunggu dingin kan dimasukkan timba misalnya, Oh, ya kan tidak langsung dibuang semuanya. Ya kalau membuang semuanya tetap itu ya makruh, itu masuk dalam israf ya, berlebih-lebihan. Nah ditunggu dingin dulu. Terkadang ini di keran di bawah ini itu kan kalau ini panas sekali. Namun walau panas seperti apapun, dia tidak masuk dalam kategori yang diceritakan dalam hadis Umar Ibn Khattab, di mana air yang sudah dipanaskan itu yurithul baras. Kenapa? Karena ini kan tidak terkena langsung. Tandonnya kan ada tutupnya di atas. Itu yang pertama. Yang kedua, negara kita bukan negara panas. Yang ketiga, tempatnya bukan dari besi. Ya kan, bukan dari besi. Akan tapi kan dari semisal karet atau plastik itu. Seperti itu. Maka kemakruhan untuk yang dalam model ini tidak masuk. Makruhnya hanya karena panasnya itu sendiri. Mengganggu khusyuan di dalam berwudu, akhirnya membuatnya makruh. Tapi ini tetap dianggap wudunya sah ya. Hanya permasalahannya makruh dan tidak. Nah, ada lagi mungkin berkaitan dengan masalah air. Enggak, Pak? Aluminium gimana Ustaz? Aluminium itu apa? Zat besi. Aluminium itu sama dengan besi atau tembaga? Setahu saya beda. Aluminium, stainless. Beda kan? Kalau di roda sepeda kecil itu kan, sepeda pancal, ada yang besi, ada yang aluminium. Aluminium mengeluarkan karat enggak? Enggak ada ceritanya aluminium mengeluarkan karat. Yang karat itu antara besi dan tembaga yang mengeluarkan karat. Kalau aluminium enggak apa-apa. Cuma nanti makruhnya dari sisi panasnya itu saja, bukan kemudian makruh seperti ceritakan dalam hadis itu tadi. Kayak gitu, Pak. Monggo, Pak. Dicatat saya. Masya Allah. Ini menarik sungguhnya tentang doa ini. Andai tentang juga macam air doa tentang air ini kalau dibahas mungkin Ya kita buat sesimpel mungkin ini. Ya, tapi dari kehidupan sehari-hari yang kita bahas tentang kitab ini adalah Abu Suja yang bermadzhab Syafi'i. Iya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tentang yang berkaitan dengan Syafi'i, kemudian yang kita praktekkan sehari-hari itu sedikit belakang. Tentang yang makruh tadi. Makruh. Hangat. Panas, Pak, bukan hangat. Kalau hangat enak, Pak. Kan di sini makruhnya itu kan diperkena matahari atau disengaja kena matahari. Kemudian seandainya ini kan bersuci, seandainya musimnya dingin dan kita membutuhkan air hangat untuk berwudu karena ada suatu jasmani kita yang memerlukan kehangatan, Iya. itu juga termasuk Makruh juga. Nah, kemudian saya pertanyaan yang kedua, yang ketiga, saya pernah mendengar hadis ini sudah lama saya bertanya-tanya apakah ini
termasuk sahih atau dhaif kalau benar. Iya, iya. Yang mana artinya begini, Rasulullah itu pernah ditanya, waktu itu ada sumur. Pertanyaannya begini, ya Rasulullah, apakah boleh saya berwudu? Katanya berwudu berarti bersuci. Iya. Di sumur itu bak blok apa? Sumur waktu itu namanya bak blok apa gitu. Nah itu sumur itu tempat buangnya kotoran. Betul. Daging. Rasulullah menjawab, semua air itu suci. Tidak ada satupun yang bisa menajiskan. Nah itu pertanyaan. Nah, di kitab ini apakah juga dibahas nantinya? Apakah itu juga apa hadis itu dhaif atau hadis? Soalnya itu hadis itu diriwayatkan oleh Daud. Abu Daud. Cukup seperti itu. Jadi yang pertama, ketika misalkan musim dingin melanda, tentunya kita ya kalau berwudu dengan air dingin ya tambah dingin kayak gitu kan. Maka di sana untuk berwudu dengan air hangat itu boleh. Ya, bahkan ya dianjurkan gitu biar enggak terganggu wudunya disebabkan dingin itu. Lah yang jadi permasalahan ini kan panas, Pak. Bukan hangat. Jadi benar-benar panas. Dan digunakan di saat panas. Ketika panasnya itu telah hilang, lalu digunakan untuk bersuci, maka itu boleh. Seperti tadi dalam masalah air yang berada di tempat yang semisal besi ataupun tembaga, dan di negara yang memang panas, itu yang dimakruhkan digunakan hanya ketika saat panasnya. Itu yang kemudian dilarang oleh Rasulullah menggunakannya. Larangan di sini tidak bersifat jazm, karena kalau bersifat jazm itu hukumnya haram, tapi di sini bersifat hanya larangan biasa kayak gitu. Itu nanti hukumnya menjadi makruh. Itu yang pertama. Jadi menggunakan air hangat ya boleh silakan. Boleh silakan. Yang dimakruhkan itu ketika airnya itu adalah panas, bernama panas. Kemudian yang kedua terkait masalah hadis ketika Rasulullah ditanyakan air yang berada dalam satu lembah ya, namanya saya lupa itu sumur apa gitu. Akan tapi di sana di sumur ini sumurnya kan tidak seperti model kita ya, model kita di mana ada ininya. Ini semisal kayak lembah gitu di mana manusia bisa ke sana. Kemudian ada hewan juga bisa ke sana kayak gitu, anjing bahkan ke sana. Maka bagaimana? Rasulullah itu adalah membolehkan. Silahkan. Ternyata setelah dicari oleh ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i melihat bahwa air ini adalah lebih dari 2 qollah. Dan ternyata memang tidak berubah rasa, bau dan warnanya. Sehingga tetap dihukumi dengan suci. Nah, terkait masalah apakah hadis ini dhaif ataupun sahih, lah kita kembalikan kepada ahlinya. Lah di sini di dalam mazhab Syafi'i setidak-tidaknya pendapat yang digunakan adalah hasan. Kita tahu hadis yang hasan itu masih bisa digunakan. Jangankan hasan, dhaif pun selama ada syahid atau mutabi istilahnya yang menguatkan hadis dhaif ini, nanti derajatnya akan berubah hadis dhaif ini menjadi hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu adalah boleh digunakan untuk berargumentasi dalam masalah seperti ini. Jadi dhaif, akan tapi ada sanad yang lain yang mendukung makna di sini, dan ternyata sanad yang lain ini atau hadis yang lain yang tidak senada walaupun nanti ada makna yang sama itu ternyata sahih. Di sini dhaif, maka derajatnya akan terangkat menjadi hasan li ghairihi. Dan kalau sudah hasan li ghairihi boleh dijadikan sebagai hujjah. Kalau misalkan ada hadis hasan, dia di atasnya dhaif satu tingkat, hasan, ternyata di sana ada hadis yang sahih kayak gitu, maka nanti akan berubah tingkat menjadi sahih li ghairihi. Jadi hadis itu banyak macamnya, dan ya kita perlu mempelajari tentang ini secara khusus memang, tentang masalah hadis secara khusus. Namun terkait masalah itu Pak, masalah permasalahan hadis berkaitan dengan air, Anda bisa dibuka nanti kitab Bulughul Maram ya, kitab yang cukup familiar di dunia pesantren dan kitab pertama dalam masalah hadis ya untuk dipelajari. Itu di bab awal justru disebutkan bahwa itu
ada air sama sekali dari awal itu suci, tidak bisa dipengaruhi oleh hal lain. Nah, itu yang diikuti oleh mazhab Maliki dan ternyata dianggap sebagai hadis yang kuat, sahih, pantas untuk dijadikan sebagai hujjah. Nah, akan tapi dalam mazhab Syafi'i itu masih dirincikan lagi ya gitu. Oh, ternyata kalau hadisnya seperti ini itu nanti berimplikasi apa kayak gitu, Pak. Namun yang kita baca pada malam hari ini sudah hasil dari kesepakatan mereka bahwa ya hukumnya seperti ini. Ketika ada air yang ternyata kurang dari 2 kula, kemasukan najis, berubah ataupun tidak, maka air tersebut najis. Ya kan, mutanajis istilahnya, mutanajis, dinajiskan oleh hal lain. Namun ketika ada air sudah 2 kula kena najis, ya tapi tidak berubah, maka hukumnya menjadi tetap suci ya gitu. Itu kan ya. Yang ketiga apa tadi? Nah, jadi seperti itu. Nah, terkait itu masalah hadis sahih ataupun tidak, ya memang dibutuhkan kajian khusus dan waktu secara khusus gitu. Nah, barangkali ada lain yang perlu didiskusikan? Nggak ada lagi? Karena sudah adzan, mari kita akhiri pertemuan perdana ini setelah habisnya kitab yang pertama. Mudah-mudahan bisa istiqomah berjalan dan semoga berkah. Allah berikan berkah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.